Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Arya Chandra. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen 2018 dengan NIM 17050618016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Produk Quality, Social Media Marketing, dan Perceived Value terhadap Purchase Decision, studi pada pengguna produk smartphone Realme di DKI Jakarta. Selama penyusunan skripsi ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama itu adalah Bapak Agung Krisnamurti Rifai, PSTMM, dan dosen pembimbing kedua yaitu Bu Dewi Agustin Pratamasari, SEMSM. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang, di era modern seperti saat ini, kita harus lebih memahami mengenai teknologi. Nah, kewajiban pemahaman mengenai teknologi ini juga semakin didorong dan semakin kuat ketika adanya pandemi, sehingga seluruh kegiatan menjadi dilaksanakan secara daring atau online. Nah, smartphone adalah salah satu alat atau device yang sering digunakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan secara daring. Smartphone ini lebih dipilih karena lebih ergonomis atau lebih bisa dibawa kemana saja. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh newzoo.com pada tahun 2020, seperti yang ada di gambar di samping, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak di dunia. Nah, di Indonesia ini sendiri, DKI Jakarta adalah provinsi yang memiliki persentase penduduk yang memiliki dan menguasai smartphone terbesar, yaitu sebesar 77,57% berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Nah, di Indonesia sendiri kebutuhan smartphone juga semakin meningkat karena adanya pandemi menurut Diah 2021. Banyak merek-merek smartphone yang bersaing di dalam pasar Indonesia, salah satunya itu adalah Realme. Nah, kesuksesan atau keberhasilan sebuah merek dalam kegiatan mereka dapat diukur dan dilihat oleh berbagai macam cara. Nah, untuk pasar smartphone, salah satu cara untuk mengukur keberhasilan mereka adalah melihat jumlah pangsa pasar yang mereka dapatkan menurut Putra 2021. Bisa dilihat gambar di bawah ini adalah gambar grafik market share smartphone Realme di Indonesia mulai dari kuartal 1 tahun 2020 sampai dengan kuartal 2 2021. Bisa dilihat bahwa grafik market share yang didapatkan oleh Realme Indonesia mengalami inkonsistensi. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Realme untuk meningkatkan jumlah pangsa pasar mereka adalah dengan meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk mereka. Cara paling awal yang dapat dilakukan oleh Realme dalam meningkatkan permintaan adalah dengan meningkatkan keputusan pembelian bagi para konsumen. Selanjutnya, gambar di samping ini juga menunjukkan bahwa Realme masih sedikit mengalami beberapa masalah terkait produk smartphone yang mereka rilis. Nah, kualitas produk yang masih belum konsisten tentu akan mengurangi keyakinan konsumen untuk membeli. Oleh karena itu, kualitas produk adalah salah satu hal yang harus diperhatikan juga oleh Realme. Kualitas produk adalah salah satu aspek yang menjadi bahan evaluasi bagi konsumen untuk menentukan pembelian. Gambar ini adalah beberapa gambar yang beberapa keluhan yang dikeluhkan oleh para pengguna Realme, mulai dari keluhan tentang software maupun hardware. Selanjutnya, di era modern seperti saat ini, iklan juga dapat dilakukan di berbagai macam platform, salah satunya adalah dengan melalui sosial media, termasuk Realme juga melakukan sosial media marketing. Hal tersebut dilakukan karena target pasar dari Realme itu sendiri adalah kaum muda yang suka berekspresi dan ingin merasakan teknologi terbaru dari sebuah smartphone. Nah, jika dilihat dari tabel di atas, ini menunjukkan bahwa Realme masih sedikit mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran melalui media sosial. Jumlah pengikut dari Instagram dan Twitter Realme terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Konsumen juga selalu memikirkan timbal balik dari produk yang mereka dapatkan. Konsumen selalu memikirkan apakah kualitas produk yang didapatkan sesuai dengan nilai yang dikeluarkan. Nah, menurut Luisito pada tahun 2020, salah satu indikator untuk mengukur perceived value adalah value of money. Nah, pada tabel di atas, kita dapat lihat bahwa salah satu produk yang dirilis oleh Realme, yaitu Realme 6 Pro, memiliki value of money yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Dengan spesifikasi yang sama, mulai dari chipset, RAM, memori internal, Realme mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitornya itu. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi cara berpikir konsumen mengenai produk dari Realme tersebut. Nah, berdasarkan paparan tadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Produk Quality, Social Media Marketing, dan Perceived Value terhadap Purchase Decision, studi pada pengguna produk smartphone Realme di DKI Jakarta.
Untuk rumusan masalahnya ada 7. Yang pertama yaitu apakah produk quality berpengaruh terhadap purchase decision pada pengguna produk smartphone Realme. Yang kedua, apakah social media marketing berpengaruh terhadap purchase decision pada pengguna produk smartphone Realme. Yang ketiga, apakah perceived value berpengaruh terhadap purchase decision pada pengguna produk smartphone Realme. Yang keempat, apakah produk quality berpengaruh terhadap perceived value pada pengguna produk smartphone Realme. Apakah social media marketing berpengaruh terhadap perceived value pada pengguna produk smartphone Realme? Yang keenam, apakah produk quality berpengaruh terhadap purchase decision melalui perceived value pada pengguna produk smartphone Realme? Yang ketujuh, apakah social media marketing berpengaruh terhadap purchase decision melalui perceived value pada pengguna produk smartphone Realme? Untuk tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh-pengaruh yang tadi sudah dijelaskan di rumusan masalah. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama adalah sebagai sumber referensi dan masukan bagi para penulis lain untuk ikut menggali dan juga melakukan penelitian dengan judul yang serupa. Yang kedua, sebagai bentuk referensi bagi objek penelitian untuk meningkatkan keputusan pembelian bagi konsumennya. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai cara untuk meningkatkan keputusan pembelian. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama itu adalah landasan teori dari variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Nah, menurut Angelin dan Kodrat, keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan dalam memilih barang dan jasa. Sedangkan menurut Sigit Soleha, pada tahun 2017, keputusan pembelian merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh konsumen melalui berbagai informasi yang didapatkan mengenai produk tersebut. Indikator keputusan pembelian menurut Kurniasari yang pada tahun 2018, yang pertama ada kemantapan produk, merekomendasikan produk, dan yang ketiga adalah melakukan pembelian ulang. Untuk indikator keputusan pembelian menurut Guliando Shihab pada tahun 2019, yang pertama itu ada introduction to problem, yang kedua ada information research, yang ketiga evaluate alternatives, dan yang keempat ada post-purchase behavior. Selanjutnya adalah landasan teori dari kualitas produk, yang menurut Rahman dan Sitio pada tahun 2020, kualitas produk adalah kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen atau pelanggan. Sedangkan menurut Guliando dan Shihab pada tahun 2019, kualitas produk adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan identitas atau ciri pada setiap produk yang mereka buat sehingga konsumen akan mengenali produk mereka. Ada dua sumber indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk kualitas produk. Yang pertama menurut Sigit dan Soleha pada tahun 2017, yaitu yang pertama ada kesesuaian produk, yang kedua ada kualitas produk yang bersaing, yang ketiga jangka waktu ketahanan produk, dan yang keempat kualitas keamanan penggunaan produk. Dan sedangkan menurut indikator kualitas produk menurut Guliando dan Shihab pada tahun 2019, yang pertama itu ada produk performance, product features, perceived quality, dan ability to be improved. Landasan teori selanjutnya itu landasan teori mengenai sosial media marketing. Menurut Angelin dan Kodrat, sosial media marketing adalah suatu program pemasaran yang dirancang oleh perusahaan untuk melibatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menciptakan brand awareness dan meningkatkan penjualan produk. Sedangkan menurut Gultom pada tahun 2016, sosial media marketing adalah proses yang memungkinkan setiap individu untuk mempromosikan produk atau layanan mereka melalui saluran media online dan memanfaatkan komunitas yang jauh lebih besar. Ada dua indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, indikator sosial media marketing menurut Wiba Suri pada tahun 2020, yaitu content creation, content sharing, connecting, dan community building. Sedangkan indikator yang kedua menurut Angelin dan Kodrat pada tahun 2021, yaitu yang pertama adalah promotion and content can attract consumers. Yang kedua, consumers can understand the content delivered. Yang ketiga, content provided according to consumers' expectation. Yang keempat, encourage to buy after seeing the content. Dan yang kelima, ada encourage to give good testimonials. Landasan teori yang ketiga selanjutnya itu tentang perceived value. Menurut Gultom 2016, perceived value adalah penilaian yang dilakukan oleh pelanggan dengan cara membandingkan antara manfaat yang akan diterima dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh sebuah jasa atau produk. Sedangkan menurut Yuliansyah pada tahun 2019, perceived value adalah suatu nilai yang dirasakan oleh konsumen dari suatu pengorbanan yang diterima oleh pelanggan. Nah, indikator perceived value menurut Luisito 2020 dan juga Yuliansyah pada tahun 2019, yang pertama itu ada emotional value, yang kedua ada social value, yang ketiga ada quality atau performance, yang keempat ada value price atau value of money. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian ini. Yang pertama itu ada dari Angelin dan Kodrat pada tahun 2021, yang kedua ada dari Guliando dan Shihab pada tahun 2019, yang ketiga ada dari Luisito dari tahun 2020, yang keempat ada Septiano dan Sari pada tahun 2021, dan yang kelima ada Yaputra pada tahun 2020. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana produk quality sebagai
produk quality dan social media marketing dan perceived value sebagai variabel independen, dan purchase decision sebagai variabel Y. Juga perceived value di sini berperan sebagai variabel intervening. Nah, untuk garis yang tegas itu merupakan pengaruh langsung, sedangkan untuk yang garis putus-putus itu merupakan pengaruh tidak langsung. Nah, hipotesis pada penelitian ini, yang pertama H1, produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. H2, social media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. H3, perceived value berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. Yang H4, produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived value. H5, social media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived value. H6, produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui perceived value. H7, social media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui perceived value. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di pada wilayah DKI Jakarta karena tadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta adalah provinsi dengan jumlah persentase penduduk yang memiliki dan menguasai smartphone terbesar di Indonesia dibandingkan provinsi lain. Dan untuk penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2017, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan dengan data yang konkret. Data penelitiannya berupa angka-angka yang nantinya akan diukur dengan menggunakan alat uji penghitungan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah para pengguna smartphone Android Realme dan pengikut media sosial dari smartphone Realme. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya pada penelitian ini yaitu adalah dengan purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah minimal sebanyak 200 responden dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah berdomisili di DKI Jakarta, yang kedua ada berusia 17 tahun ke atas, selanjutnya ada pengguna produk smartphone Realme, dan yang keempat ada pengguna produk smartphone Realme yang mengikuti sosial media dari Realme. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan skala pengukuran. Nah, sumber data yang digunakan pada penelitian adalah data primer, di mana teknik pengumpulan datanya ini adalah dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form yang akan disebarluaskan secara online. Nah, untuk skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert 5 poin dengan kriteria jawaban sebagai berikut. Yang pertama adalah sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, agak setuju dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5. Nah, untuk teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Structural Equation Model atau SEM dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.0 dan LISREL 8.8. Teknik analisis yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah analisis statistik deskriptif, yang kedua ada uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga adalah uji kesesuaian model, yang keempat ada uji pengaruh langsung dan tidak langsung, dan yang kelima adalah uji hipotesis. Dan berikutnya adalah model SEM-nya. Selanjutnya adalah bab 4, pembahasan. Berikut ini adalah deskripsi data dari para responden. Yang pertama mulai dari jenis kelamin, di mana laki-laki terdapat 57 orang dengan persentase 22,9% dan perempuan sebanyak 192 orang dengan jumlah persentase sebanyak 77,1%. Selanjutnya menurut usia, responden lebih banyak menjawab kuesioner didominasi oleh para responden dengan usia 17 sampai 24 tahun, yaitu sebanyak 205 orang dengan 82,3%. Selanjutnya untuk status pekerjaan, mahasiswa dan pelajar adalah pekerjaan yang paling dominan untuk merespon kuesioner, yaitu sebanyak 179 dengan 71,9%. Selanjutnya untuk domisili, Jakarta Timur adalah domisili yang paling dominan dalam menjawab kuesioner ini, yaitu sebanyak 132 dan 53%. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan, responden banyak yang lebih dominan menyelesaikan SLTA dan sederajat sebagai tingkat pendidikannya, yaitu sebanyak 161 orang atau 64,7%. Dan untuk tingkat pendapatan per bulan, para responden itu paling banyak didominasi oleh
kurang dari 1 juta rupiah, yaitu sebanyak 87 orang dengan 34,9%. Untuk total responden atau total sampel yang didapatkan pada penelitian ini yaitu sebanyak 249 orang. Selanjutnya analisis deskriptif untuk produk quality. Untuk produk quality ini terdapat 8 pernyataan dalam kuesioner, di mana untuk produk quality ini lebih didominasi oleh para responden yang menjawab dengan pernyataan setuju, yaitu sebesar 866 jawaban dengan persentase sebesar 43,5%. Dengan indikator PQ6 sebagai penyumbang jawaban setuju terbanyak, yaitu sebanyak 117 jawaban atau sebesar 47,0%. Selanjutnya adalah analisis deskriptif dari sosial media marketing. Untuk sosial media marketing terdapat 8 indikator pernyataan, di mana untuk kuesioner sosial media marketing lebih banyak dijawab dengan pernyataan setuju, yaitu sebanyak 879 jawaban dengan 44,1%. Indikator sebagai penyumbang jawaban setuju terbanyak yaitu adalah indikator SMM 4, di mana SMM 4 menyumbang jawaban setuju sebanyak 120 jawaban atau 48,2%. Analisis deskriptif untuk perceived value. Perceived value memiliki 8 indikator pernyataan, di mana untuk indikator perceived value didominasi oleh jawaban setuju juga, dengan indikator PV5 sebagai indikator dengan penyumbang jawaban setuju terbanyak, yaitu sebanyak 116 jawaban atau 46,6%. Selanjutnya ada analisis deskriptif untuk purchase decision. Untuk purchase decision memiliki 7 indikator pernyataan dengan jawaban setuju sebagai jawaban yang paling dominan, yaitu sebanyak 733 jawaban atau 42,1%, dengan indikator PD5 sebagai indikator penyumbang jawaban setuju terbanyak, yaitu sebanyak 111 jawaban dengan 44,6%. Selanjutnya ada uji validitas. Yang pertama ini ada uji validitas untuk produk quality dan social media marketing, di mana R hitung dari variabel produk quality dan social media marketing, R hitung dari setiap indikator itu sudah berada di atas R tabel, di mana R tabel di sini sebesar 0,1244. Sehingga indikator untuk produk quality dan social media marketing sudah dikatakan valid. Selanjutnya uji validitas untuk perceived value dan juga purchase decision, di mana R hitung untuk setiap indikator dari perceived value dan purchase decision sudah lebih besar daripada 0,1244, sehingga dapat dikatakan indikator dari perceived value dan purchase decision dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas, di mana di sini untuk mengukur keandalan dari setiap variabel. Dapat terlihat bahwa di sini produk quality, social media marketing, dan perceived value dan juga purchase decision memiliki crown baffle lebih besar daripada 0,7, sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji kesesuaian model. Yang pertama ini adalah dari first order construct dari produk quality, di mana di sini chi-square-nya itu hasilnya 0, sehingga dikatakan good fit. Untuk GFI 0,95, sehingga dikatakan good fit. RMSR sebesar 0,02, sehingga dikatakan good fit. RMSA 0,05, good fit. AGFI sebesar 0,92, dapat dinyatakan good fit. TLI 0,99, sehingga good fit. Dan CFI 0,99 juga dikatakan good fit. Selanjutnya ada first order construct dari social media marketing. Untuk nilai chi-square-nya itu 0, sehingga dikatakan good fit. GFI-nya 0,95, sehingga dinyatakan good fit. RMSR 0,02, good fit. RMSA 0,06, sehingga dikatakan good fit juga. AGFI 0,91, good fit. TLI 0,99, sehingga dikatakan good fit. Dan CFI 0,99, sehingga dikatakan good fit. Untuk chi-square 0, sehingga dikatakan good fit. GFI 0,88, sehingga dikatakan marginal fit, karena untuk GFI
itu nilainya adalah GFI lebih besar daripada 0,8, lebih besar sama dengan 0,8 dan lebih kecil sama dengan dari 0,9. Dan untuk RMSR yaitu 0,03 sehingga dikatakan good fit, RMSEA 0,07 sehingga dikatakan good fit atau mungkin close fit, AGFI 0,8 sehingga dikatakan marginal fit, TLI 0,96 good fit, CFI 0,97 good fit. First order construct purchase decision. Yang pertama itu chi-square-nya 0 good fit, GFI-nya 0,91 good fit, RMSR 0,3 good fit, RMSA 0,06 good fit, AGFI-nya 0,83 marginal fit, TLI-nya 0,97 good fit, dan CFI-nya 0,98 good fit. Dan berikut ini adalah full model SEM dari penelitian ini. Dapat terlihat bahwa PQ memiliki nilai standar total effect ke PV sebesar 0,35, sedangkan PQ ke PD memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,21. Untuk SMM ke PV memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,40 dan SMM ke PD memiliki nilai total standard effect 0,41. Dan untuk PV ke PD memiliki nilai standar total effect sebesar 0,33. Nah, di sini ada uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk pengaruh langsung dari produk quality ke perceived value itu pengaruh langsungnya sebesar 0,35. Untuk social media marketing pengaruh langsung terhadap perceived value itu nilainya sebesar 0,40. Untuk produk quality menuju ke purchase decision itu memiliki nilai pengaruh langsung sebesar 0,21 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,11 dan sehingga total pengaruhnya itu sebesar 0,32. Dan untuk social media marketing pengaruh langsung terhadap purchase decision itu pengaruh langsungnya sebesar 0,41 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,13 sehingga total pengaruhnya itu sebesar 0,54. Sedangkan untuk perceived value terhadap purchase decision itu pengaruh langsungnya sebesar 0,33. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Untuk H1 yaitu variabel bebasnya itu produk quality terhadap purchase decision memiliki standardized total effect tadi sebesar 0,21 dengan t-value sebesar 2,53. T-value ini harus lebih besar daripada 1,96 sehingga untuk H1 dikatakan berpengaruh atau diterima. Untuk H2 yaitu social media marketing terhadap purchase decision memiliki standardized total effect sebesar 0,41 dengan t-value sebesar 3,94 sehingga dinyatakan berpengaruh dan diterima. Untuk H3 yaitu perceived value terhadap purchase decision memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,33 dan t-value sebesar 2,62 sehingga dikatakan berpengaruh. Untuk H4 yaitu produk quality terhadap perceived value memiliki standardized total effect sebesar 0,35 dan t-value sebesar 3,51 sehingga dikatakan berpengaruh. Selanjutnya untuk H5 social media marketing terhadap perceived value memiliki standardized total effect sebesar 0,40 dengan t-value sebesar 4,12 sehingga dikatakan berpengaruh. Selanjutnya untuk produk quality terhadap purchase decision melalui perceived value atau hubungan pengaruh tidak langsung memiliki standardized total effect sebesar 0,11 dan t-value sebesar 2,05 sehingga dikatakan berpengaruh dan diterima. Untuk H7 yaitu social media marketing terhadap purchase decision melalui perceived value memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,13 dan t-value sebesar 2,17 sehingga dikatakan berpengaruh. Nah, interpretasinya yang pertama itu adalah hipotesis pertama yaitu variabel produk quality terhadap purchase decision memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,21 dan t-value sebesar 2,53 atau lebih besar dari 1,96. Sehingga hipotesis pertama yaitu produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision dapat diterima. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu seperti Guliando dan Siap pada tahun 2019, Rahman dan Sitio tahun 2020 dan juga Rizan et al. Pada tahun 2015 yang juga menyatakan bahwa produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. Yang kedua yaitu variabel social media marketing terhadap purchase decision. Memiliki nilai standard total effect sebesar 0,41 dan nilai t-value sebesar 0,1,96 sehingga hipotesis kedua yaitu social media marketing
yaitu sosial media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision dapat diterima. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu seperti Angelin dan Kodrat pada tahun 2021, Upadana dan Pramudana tahun 2020, dan juga Kurniasari pada tahun 2018 yang juga menyatakan bahwa sosial media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. Yang ketiga, variabel perceived value terhadap purchase decision memiliki nilai total effect sebesar 0,33 dan nilai t-value sebesar 2,62. Sehingga hipotesis ketiga, yaitu perceived value berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision dapat diterima. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu Y 2011 dan Yulisito et al. Tahun 2020, yang menyatakan bahwa perceived value berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. Untuk yang keempat, yaitu variabel produk quality terhadap perceived value, atau memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,35 dan nilai t-value sebesar 3,51. Sehingga hipotesis keempat, yaitu produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived value dapat diterima. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu Septiano dan Sari pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision. Terhadap perceived value. Yang kelima, variabel sosial media marketing terhadap perceived value memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,40 dan nilai t-value sebesar 4,12. Sehingga hipotesis kelima, yaitu sosial media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived value dan dapat diterima. Hasil ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Chen dan Lin pada tahun 2019, Yap tahun 2020, dan Aulia Rahman dan Sumadi pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa sosial media marketing berpengaruh secara positif signifikan terhadap perceived value. Variabel produk yang keenam, variabel produk quality terhadap purchase decision melalui perceived value. Memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,11 dan nilai t-value sebesar 2,05, sehingga hipotesis ke-6 dapat diterima. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu Septiano dan Sari, yang menyatakan bahwa produk quality berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase decision melalui perceived value. Dan yang ketujuh, variabel sosial media marketing terhadap purchase decision melalui perceived value memiliki nilai standardized total effect sebesar 0,13 dan nilai t-value sebesar 2,17, sehingga hipotesis ketujuh dapat dinyatakan diterima. Hasil ini juga semakin memperkuat teori dari penelitian terdahulu seperti Wu dan Liang tahun 2009 dan juga Chavidon et al. Pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa aktivitas sosial media marketing yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan memberikan nilai lebih bagi konsumen terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan keputusan pembelian dari konsumen tersebut sehingga terhadap produk atau jasanya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, H1 itu diterima, H2 juga diterima, H3 diterima, H4 diterima, H5 diterima, H6 diterima, dan juga H7 diterima. Untuk implikasi, yang pertama untuk variabel produk quality, sebagian besar mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden. Indikator pernyataan yang mendapatkan respon positif tertinggi adalah kualitas produk smartphone Realme dapat bersaing dengan merek smartphone lain, yaitu sebanyak 47,47% responden. Oleh karena itu, Realme harus mempertahankan kualitas produk yang mereka rilis agar tetap bisa bersaing dengan para kompetitornya. Yang kedua, variabel sosial media marketing sebagian besar juga mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden. Indikator pernyataan yang mendapatkan respon positif tertinggi adalah akun media sosial Realme memperkuat komunitas pecinta teknologi, yaitu sebanyak 48,2%, sehingga Realme perlu mempertahankan koneksi antara Realme dan juga konsumen melalui konten-konten yang menarik di media sosial dari Realme. Yang ketiga, variabel perceived value sebagian besar mendapatkan tanggapan yang positif dari para responden. Indikator pernyataan yang mendapatkan respon positif tertinggi yaitu adalah produk-produk smartphone Realme memiliki kualitas dan yang konsisten, yaitu sebanyak 46,6%. Oleh karena itu, Realme harus mempertahankan konsistensi dari produk-produk yang mereka rilis agar konsumen mendapatkan nilai kualitas yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Yang selanjutnya, variabel purchase decision juga sebagian besar mendapatkan tanggapan positif dari para responden, di mana indikator pernyataan yang mendapatkan respon positif tertinggi yaitu adalah informasi yang diberikan Realme tentang produk sesuai dengan kenyataan sehingga menambah minat untuk membeli produk, yaitu sebesar 44,6%, sehingga informasi mengenai produk adalah hal yang harus diperhatikan oleh Realme agar sesuai dengan produknya, supaya konsumen semakin berminat untuk membeli produk dari smartphone Realme. Untuk keterbatasan penelitian ini, yang pertama adalah kriteria responden yang spesifik, yaitu pengguna Realme
dan juga pengguna smartphone Realme yang mengikuti media sosial mereka, sehingga menjadi kesulitan bagi peneliti dalam mencari responden yang sesuai dengan kriteria. Selain itu juga lokasi penelitian yang kurang luas, yaitu hanya di wilayah DKI Jakarta, juga menjadi keterbatasan peneliti untuk meneliti para pengguna Realme yang ada di luar wilayah DKI Jakarta. Yang kedua, yaitu jurnal-jurnal yang membahas variabel produk quality dan social media marketing terhadap purchase decision melalui perceived value juga masih sedikit, sehingga acuan penelitian juga menjadi terbatas. Untuk saran praktis, yang pertama pada variabel produk quality terdapat indikator pernyataan yang mendapatkan respon negatif tertinggi, yang membahas mengenai desain dari produk smartphone Realme, yaitu sebanyak 2,4% responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain dari produk Realme masih kurang sesuai dengan selera para konsumen. Oleh karena itu, Realme harus meningkatkan kreativitas mereka dalam mendesain produk-produk mereka menjadi lebih menarik dan berbeda dibandingkan dengan kompetitor lain, sehingga konsumen dapat merasa tertarik dan memutuskan untuk membeli produk smartphone Realme tersebut. Selanjutnya, saran praktis kedua yaitu pada variabel sosial media marketing terdapat indikator pernyataan yang mendapatkan respon negatif tertinggi yang membahas mengenai interaksi admin media sosial Realme. Hal tersebut menunjukkan bahwa admin media sosial Realme masih kurang dalam berinteraksi dengan konsumen. Oleh karena itu, Realme harus meningkatkan kinerja admin media sosial mereka agar lebih giat untuk berinteraksi dengan konsumen, sehingga konsumen dapat terbantu untuk menentukan keputusan dalam melakukan pembelian produk smartphone Realme. Saran praktis ketiga yaitu pada variabel perceived value terdapat indikator pernyataan yang mendapatkan respon negatif tertinggi, yang membahas mengenai rasa bangga dari konsumen menggunakan produk smartphone Realme. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk smartphone Realme masih kurang memiliki emotional value bagi konsumen. Oleh karena itu, Realme harus meningkatkan nilai emosional atau emotional value dari setiap produk yang mereka rilis agar dapat dirasakan oleh konsumen dengan melakukan berbagai cara seperti membuat desain atau produk yang lebih elegan dan premium, fitur-fitur yang berkelas, dan pelayanan after sales yang baik. Dan yang keempat, pada variabel purchase decision terdapat indikator pernyataan yang mendapatkan respon negatif tertinggi yaitu yang membahas mengenai minat pembelian ulang terhadap produk smartphone Realme. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen enggan untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk smartphone Realme, sehingga Realme perlu merilis produk-produk yang memiliki penerus ke depannya, sehingga konsumen akan merasa perlu mengganti produk smartphone Realme yang mereka sudah lama dengan produk smartphone Realme yang lebih baru dan juga banyak peningkatannya. Selanjutnya, saran teoritis. Saran teoritis yang pertama yaitu penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi purchase decision konsumen seperti brand image dan brand awareness. Menurut Arianti dan Andira pada tahun 2021, terus ada electronic word of mouth atau IWOM menurut Firdaus dan Abdullah pada tahun 2017 dan juga sebagainya. Yang kedua, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memilih lokasi penelitian yang lebih luas lagi, sehingga hasil dari penelitian ini bisa menjangkau responden yang juga lebih luas dan menghasilkan berbagai kemungkinan yang berbeda di setiap lokasi. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat memperdalam dengan data-data serta referensi jurnal yang lebih akurat dan terkini untuk dijadikan sebagai acuan penelitian. Sekian presentasi hasil dari skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.